Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, NPM 216410314. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi MD. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Dalam pemakaian huruf terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat, huruf diftok. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftok yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing merupakan lambang suatu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital. Dalam huruf kapital terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama gelar, kehormatan, keturunan, agama, profesi, serta jabatan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari besar, dan hari raya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga, jabatan, organisasi, atau dokumen. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, karangan, artikel, makalah, majalah, surat kabar, dan lainnya. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Yang ke-7, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Menulis kata untuk ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-8, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring.
untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang kedua, penulisan kata. Dalam penulisan kata, terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan dapat juga dikatakan sebagai awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat berimbuhan salah satu pengertian ditulis dengan membubuh tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tiap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, penggalan kata. Penggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, penggalannya dilakukan di antara tiap unsur singkatan itu. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti tanda titik. Yang kelima, lambang kimia. Singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang ke-10, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dalam pemakaian tanda baca terdapat beberapa pembagian. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan dan daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Tanda titik dipakai dalam suatu daftar pustaka di antara nama penulis dan tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Tanda baca dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlahnya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Tanda koma dipakai sebelum dan atau seperti kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lainnya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunan dalam daftar pustaka.
Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerinci atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perinci atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perintah. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dalam halaman, surah atau ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara dua kalimat, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsi. Tanda elipsi dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Tanda elipsi dipakai untuk menulis ajuran yang tidak selesai dalam dialog. Yang ke-10, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, bahkan artikel. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, naskah, dan bab buku. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Tanda petikan tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan dari kata atau ungkapan. Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai ganda perincian. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan atau kalimat penjelasan yang terdapat dalam kata. Yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nomor pada garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Mahasiswa atau mahasiswi, tanda garis miring dipakai untuk mengapit kata, huruf atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan kata atau kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap di bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.